Pernah nggak sih ngerasa frustrasi banget pas harus bikin sistem autentikasi custom buat aplikasi? Bikin sistem login dari nol itu, wah, makan waktu, ribet, dan pastinya ngeri banget kalau sampai ada celah keamanan. Nah, selamat datang di sesi bedah materi kita hari ini. Kita bakal ngebongkar habis Amazon Cognito, solusi pamungkas alias auth in a box yang langsung disediain sama AWS. Biar nggak bingung, ini nih peta perjalanan kita. Kita bakal lewatin 6 area dengan cepat. Ngebongkar apa itu Cognito, menyelami user pools, ngebuka rahasia identity pools, lihat contoh kasus nyata, bahas fitur keamanan plus harganya, dan terakhir, kita tes pengetahuan Anda. Cocok banget nih buat persiapan ujian AWS. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian pertama, Demystifying Amazon Cognito. Kita bahas apa sih sebenarnya tujuan utama dari layanan ini? Jujur aja nih, apakah Anda benar-benar mau ambil resiko ngebangun dan ngamanin sistem login sendiri dari nol? Di zaman sekarang, ngurusin manajemen password, enkripsi, sampai keamanan akses, itu super kompleks. Kalau sampai ada celah sedikit aja, wah, data pengguna bisa langsung bocor. Bahaya banget kan? Nah, disinilah pahlawan kita muncul, Amazon Cognito. Singkatnya, ini adalah layanan manajemen pengguna dan autentikasi yang super komprehensif buat aplikasi web atau mobile Anda. Nggak cuma ngurusin proses login, layanan ini juga jago banget ngasih kredensial AWS sementara yang aman, biar pengguna bisa akses sumber daya backend kita dengan tenang. Yang bikin Cognito ini keren banget adalah fleksibilitasnya. Dia udah support semua identity provider besar, kayak SAML dan OpenID Connect. Mau login pakai akun Apple atau Google? Bisa. Bahkan, inovasi keamanan yang lagi tren kayak passkeys dan one-time passwords juga udah didukung. Pokoknya, ini bikin proses login pengguna jadi jauh lebih mulus tanpa hambatan. Sip! Lanjut ke bagian 2, mengeksplorasi user pools. Bagian ini seru nih, karena fungsinya itu mirip banget kayak bouncer atau penjaga pintu di klub malam. Intinya gini, user pools itu pada dasarnya adalah direktori pengguna buat aplikasi Anda. Disinilah tempat ngatur opsi pendaftaran dan login. Semua data profil pengguna bakal disimpan dan dikelola dengan super aman di satu region AWS spesifik tempat Anda bikin user pool tersebut. Nah, setelah pengguna lolos dari sang penjaga pintu tadi, mereka bakal dikasih semacam tanda masuk berupa JSON Web Tokens atau biasa kita sebut JWT. Ada 2 token utama yang bakal sering kita temui nih. Pertama, Access Token yang ngasih akses ke resource dengan durasi yang lumayan singkat, sekitar 5 menit sampai 24 jam. Terus yang kedua ada Refresh Token. Token ini kerja di belakang layar buat dapetin token baru tanpa perlu nyuruh pengguna login ulang. Masa berlakunya panjang banget, bisa dari 1 jam sampai 10 tahun. Oke, kita geser ke bagian 3, Unlocking Identity Pools. Kalau user pool tadi ibarat penjaga pintu depan, nah identity pool ini kayak gelang VIP yang bikin kita nikmatin fasilitas langsung dari bar layanan AWS. Disinilah magicnya terjadi. Identity pools ini ngebantu kita untuk memfederasi pengguna, lalu menukar token yang mereka dapat dari user pool dengan kredensial AWS sementara yang sah. Proses ini jalan lewat pemanggilan API khusus yang namanya STS Assume Role with Web Identity. Lewat kredensial sementara ini, aplikasi di perangkat pengguna bisa langsung ngobrol sama layanan AWS. Misalnya, langsung upload file ke Amazon S3 atau baca data di DynamoDB. Keren banget kan? Nah, ini dia nih yang sering bikin orang ketukar. Biar gampang, ingat aja aturan emas ini. User pools itu urusannya sama autentikasi. Bikin direktori, login aplikasi, dan ngeluarin token JWT. Di sisi lain, identity pools itu soal otorisasi. Nukerin token tadi buat dapetin kredensial AWS sementara biar bisa akses layanan AWS secara langsung. Simpel kan bedanya? Teori udah, sekarang kita masuk ke bagian 4, kasus penggunaan di dunia nyata. Biar lebih kebayang, kita lihat skenario yang sering banget muncul pas ngebangun arsitektur atau pas ujian sertifikasi nanti. Skenario pertama, gimana cara ngelindungin backend serverless API? Alurnya begini, pengguna login lewat user pool. Terus, aplikasi kita bakal nyelipin token JWT itu ke setiap request. Di sisi lain, API Gateway yang udah dipasangin Cognito Authorizer bakal otomatis memvalidasi token tersebut. Kalau tokennya valid, baru dari request itu diizinkan buat nge-trigger fungsi Lambda kita. Rapi dan aman. Skenario kedua, ini benar-benar nunjukin power dari identity pools. Misalnya nih, pengguna mau upload foto profil. Dia login dulu lewat user pool. Terus aplikasinya nukerin JWT di identity pool buat dapat kredensial AWS sementara. Dengan kredensial ini, aplikasi di handphone pengguna bisa langsung upload file foto itu ke Amazon S3. Ia langsung tembus ke S3 tanpa perlu ngelewatin backend API sama sekali. Super efisien kan? Lanjut ke bagian 5, Advanced Security dan Pricing.
Sebagai arsitek cloud, ngomongin keamanan dan biaya itu udah jadi makanan sehari-hari. Yuk kita intip apa aja tambahan fiturnya, dan gimana sih skema harganya? Kita mulai dari kabar baik dulu nih, 10.000. Ya, di tier Lite dan Essentials, AWS ngasih kita kapasitas 10.000 monthly active user secara cuma-cuma, alias gratis tis. Ini ngebantu banget buat Anda yang lagi iseng bikin prototype atau baru ngerilis aplikasi buat early adopters tanpa pusing mikirin tagihan di awal. Tapi tentu aja, makin gede aplikasinya, makin butuh proteksi lebih dong. Nah, tier Advanced Security Plus ini pinter banget. Ada Adaptive Authentication yang bisa ngitung skor resiko dan ngeblokir login dari lokasi yang nggak wajar. Terus, dia juga bisa deteksi kalau password pengguna ternyata udah pernah bocor di internet. Dan pastinya, dukungan Multi-Factor Authentication atau MFA yang super komprehensif. Oh ya, ada satu peringatan penting nih buat teman-teman developer. Kalau kebetulan nemu fitur namanya Amazon Cognito Sync di dokumentasi lama atau diagram jadul, tolong dicatat ya, fitur ini udah resmi deprecated alias usang. AWS sekarang sangat menyarankan kita buat pakai AWS AppSync kalau mau sinkronisasi data pengguna. Jangan sampai salah pakai ya. Oke, kita sampai di bagian akhir, bagian 6. Validate your knowledge. Saatnya kita pemanasan otak pakai soal latihan langsung dari ujian AWS Certified Security Specialty. Siap? Coba bayangin skenario ini. Ada aplikasi web internal perusahaan buat mantau pesanan. Aplikasi ini butuh level izin akses yang beda-beda banget buat 3 tim. Tim pengiriman butuh akses read-write, tapi tim keuangan cuma butuh akses read aja. Pertanyaannya, gimana cara Anda konfigurasi Cognito buat ngatur izin spesifik buat masing-masing tim ini? Opsi jawabannya ada 4 nih. 1. User Pool Groups. 2. Identity Pool. 3. Cognito Sync. Atau 4. Federated Identities. Coba lihat kata kuncinya baik-baik dan silakan kunci jawaban Anda sekarang di dalam pikiran. Dan jawaban yang tepat adalah nomor 1. Amazon Cognito User Pool Groups. Seperti yang kita bahas tadi, User Pool Groups ini ngasih kita kemampuan buat bikin grup pengguna dan memetakan peran IAM tertentu ke grup-grup tersebut. Jadi, admin bisa dengan gampang dan tegas misahin akses antara tim pengiriman dan tim keuangan. Nah, biar pemahamannya makin mantap, kita harus tahu juga kenapa opsi lain itu salah. Skenario tadi itu butuh autentikasi login aplikasi web buat misahin peran, jadi jelas itu tugasnya user pools. Kalau identity pools, atau yang dulu namanya federated identities, itu dipakai murni buat ngasih otorisasi akses identitas sementara ke resource raw AWS, bukan ngatur peran di dalam aplikasi web. Dan kalau Cognito Sync, ya seperti yang kita sepakati tadi, itu udah usang. Jadi, setelah kita ngebongkar tuntas bedanya user pools dan identity pools hari ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan terakhir nih. Gimana cara Anda bakal ngerancang dan ngamanin arsitektur serverless API berikutnya pakai kekuatan Amazon Cognito? Semoga sesi bedah materi kita kali ini ngasih Anda bekal visual yang kuat buat ngedesain sistem dengan pede dan pastinya bantu Anda lulus ujian sertifikasi nanti. Terus semangat belajar dan sampai ketemu di sesi bedah materi berikutnya.